Rekamannya lupa. Nah, udah. Oke, jadi hari ini saya akan menuntaskan atau menghabiskan bab turunan teorinya. Kalau ada waktu sisa kita pakai untuk tutorial, sisa tutorialnya besok gitu ya. Kalau nggak ada waktu ya sudah teori aja hari ini. Tapi ini teorinya juga soal-soal hari ini. Oh ya, sebelumnya testing dulu suara dan slide-nya aman? Aman, Pak. Oke, Mario Teguh. Jangan, Mario Teguh mah kurang beruntung. Dulu beruntung, sekarang tidak. Oke, kemarin kita udah sampai soal nomor 2 terakhir. Mungkin kalian lupa, seingat saya sampai soal nomor 2 udah beres. Nah, sekarang saya bahas soal nomor 3. Limit-limit berikut merupakan turunan dari sebuah fungsi. Tentukan fungsi asal dan turunannya. Coba ya, saya coba tulis aja karena ini soal kayaknya perlu sambil ditulis, sambil dijelaskan. Oke. Ini saya crop bawa ke sini. Oke. Ini yang hadir masih kurang. Berapa ya? 8 orang. Baik, nanti pertemuan berikutnya saya umumkan terlambat maksimum sekian menit. 5 menit sih nanti lah. Oke, kita bahas ini dulu. Nah, pertanyaannya, limit-limit berikut merupakan turunan dari sebuah fungsi. Tentukan fungsi asalnya dan ini turunan di titik berapa gitu ya. Coba kita lihat dulu. Turunan itu definisinya sebagai berikut. Jadi kalau turunan di titik X dari sebuah fungsi fx itu limit H mendekati 0 fx tambah H min fx dibagi H gitu ya. Ada rumus variasi satunya lagi yaitu f aksen X juga. Karena apa? Saya review dikit. Kalau yang rumus yang barusan saya selesai tulis itu ini X ditambah H gitu ya. Ini katakan fungsinya. Jadi fx tambah H itu ini dikurangi fx itu ini. Jadi tak lain itu adalah bedanya ini segini ya. Itu adalah pembilangnya. Ini yang atas adalah fx tambah H dikurangi fx, jadi yang tebal ini. Dibagi H itu ini ya, lebarnya H. Dilimitkan H-nya mendekati 0. Rumus satu laginya berbentuk ini notasinya. Ini T gitu ya dia namakan. Jadi limit T menuju X jadinya ft min fx itu sama aja ya. Itu tak lain adalah yang tebal ini sama aja. Dibagi T min X. T min X itu ya H itu ya. Ini kurangi ini. Ini rumusnya bisa bolak-balik nulisnya. Kalau pembilang saya kali min 1, penyebut kali min 1 bisa fx min ft dibagi x min t gitu ya. Oke, dari rumus itu kita akan lihat ini. Yang A dulu. Nah, ini yang gini nebak-nebak nih. Fungsi asalnya apa? Yang pasti ini pakai rumus yang pertama gitu ya. Jadi fx-nya mana di sini? Coba ditebak fx-nya apa? Ingat kalau 3x kuadrat. Apa? 3x kuadrat. X kuadrat. Kemudian ini apa? Saya kalimatnya jangan fx itu. Ini adalah turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat di titik berapa?
Kan 2 ya, Pak? kalau ini X, ini jadi berapa? Sekali lagi, di titik 2, Pak. 2 ya, Pak. X sama dengan 2 gitu ya. Oke. Jadi menghitung limit ini kita sebenarnya mau dihitung limit kayak biasa boleh. Tapi mau lewat turunan boleh. Jadi kalau mau ngitung limitnya tinggal ini diturunkan f aksen X. Nggak diminta di soalnya sih kalau mau diturun. Kan ini 6X itu tinggal masukkan di 2 f aksen 2 sama dengan 12. Jadi limit ini nilainya 12. Lewat ngitungnya lewat turunan. Begitu. Yang ini fx-nya apa? Ya sama katakanlah turunan dari fx-nya apa? Di titik berapa? Nah ini nggak ada kurangnya gimana? Ya kita tambahin dengan pengurangan ya. Jadi saya nggak tulis dulu ininya. Saya mau ubah dulu dia sama dengan gitu ya. Limit delta X sama H ya sama aja ya. Tangen pi per 4 ditambah delta X. Sorry. Pi per 4 ditambah delta X. Kan boleh saya kurangi dulu. Ini bentar dulu. Dulu. Ini nggak bisa ya? Bentar dulu. Nggak bisa ya, salah soal kayaknya salah. Saya nggak bisa ya. Harusnya ini ada kurang 1 nih. Nah, harusnya betul gitu. Kalau gitu bisa kan ya? Kalau ada kurang 1 berarti min tangen pi per 4 gitu kan? Tangen pi per 4 kan 1. Tangen 45 derajat. Nah, dari sini baru kita bisa merumuskan. Ya, ini tolong ditambah. Saya harus kasih catatan di sininya, sorry, supaya nanti untuk revisi. Tangen pi per 4 dikurangi 1. Saya save dulu. Oke. Semoga-moga tahun depan jadi nggak salah. Jadi kalau gini fx-nya apa? Tan X, Pak. Tangen X kan udah bisa ditebak ya. Ini f aksen di titik pi per 4 gitu ya. Sebentar, ini ada yang loncat. Nah, begitu. Oke. Yang ini pasti. Saya mau nanya, Pak. Ya. Itu delta X-nya di bawahnya nggak ada itunya ya, Pak? Soalnya kan di bentuk umumnya ini ada per T kurang X-nya gitu, Pak. Enggak, yang ini masih pakai rumus ini. Cuma H-nya berubah jadi delta X. Ini H ini mau ditulis Toto, boleh Toto menuju 0. Oh iya, Pak. Atau Saya pikir di bawah yang pakai. Gimana? Enggak, masih pakai rumus ini. Belum pakai yang rumus ini. Kalau yang rumus ini kelihatannya gini nih. Kalau ini delta X menuju 0, H menuju 0, itu pakai rumus yang ini. Gitu ya. Oke, cuma ininya diganti delta X, ininya delta X, ininya juga delta X. Nah, yang ini baru pakai rumus yang kayak bawah. Ya dia pakai P gitu ya. Jadi kalau pakai rumus yang bawah udah langsung kelihatan tuh apa? Di situ fx-nya apa? Udah nongol langsung ya. 3 per X kan. Dan ini tak lain turunan di titik berapa?
turunan di titik X, ini T menuju X. Ini P menuju X ya turunan di titik X sembarang juga. Gitu ya. Oke. Yang ini cepat aja. Nggak saya rinci lagi. Fungsinya apa? Ini kembali bentuk yang ini ya. Karena nggak menuju ininya 0 gitu. Sinus X. Sinus X turunan di titik Pi/2 Pak. Pi/2 ya. Oh ya, turunan di titiknya tinggal lihat dari sini ya. Ini X, ini X. Ini turunan di titik berapa ya, lihat ini di Pi/2 dari sin X. Oke, itu jadi kadang-kadang keluar membalik. Ada bentuk limit mengenalinya sebagai turunan dari sebuah fungsi. Lanjut. Banyak. Gambar ini mas saya pakai ini karena kalau saya menggambar, kan pernah ya di teorinya saya menggambar jadi belepotan. Jadi saya akan buka di sini. Ininya harus ke sana dulu. Oke. Kita buka pelan-pelan satu-satu ciluk bak dari sini. Ya, ciluk bak dari sini. Dari definisinya min 2 sampai 3. Gambar aja fungsi yang bagus aja, mau fungsi konstan boleh. Tapi mau ngegambar fungsi yang nggak kontinu boleh. Pokoknya dari definisinya min 2 sampai 3. Nah ini. Tuk. Min 2 sampai 3. Gitu ya, memenuhi ini. Ini saya salah bikin solusinya, harusnya tulis dulu ini. Baru ngomong, baru klik lagi keluar ini. Ini barengan sih. Nah, kedua. Di min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 nilainya 1. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, di min 2, min 1, di 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3 nilainya 1. Jadi ini kalau ini tingginya 1, ini nggak boleh di sini, harus tingginya 1 diturunin. Di min 1 nggak boleh setinggi ini, harus 1. Di 0 harus tingginya 1, di 1 1, di 2 1, di 3 juga harus 1. Jadi tek dia berubah gitu ya. Sembarangan ya fungsinya, pokoknya memenuhi syarat yang diberikan. Oke. Lanjut lagi kita lihat sini. Kontinu di seluruh DF dari min 2 sampai 3 kontinu kecuali di min 2, min 1 dan 1. Min 2, min 1 dan 1. Jadi di min 2 nggak boleh kontinu. Ingat kalau interval tutup ini namanya masih kontinu ya. Meskipun kontinunya hanya kontinu kanan. Tapi masih kontinu dia. Karena interval tutup itu definisi kontinu di ujung-ujungnya cukup sepihak. Ini nggak boleh kontinu di sini. Nilai fungsinya sih harus di sini, jangan diubah lagi yang jendolan bulat itu. Ya tinggal ininya ganti aja ke kurvanya ke bawah atau ke atas, bolong gitu ya. Di min 1 juga nggak boleh kontinu, dan di 1 juga nggak boleh kontinu. Coba. Mana? Ya, itu. Jadi tinggal diubah aja grafik jendolannya, jangan diubah. Si grafiknya yang diubah ya. Gitu. Di min 2 saya putus aja gini. Di min 1 saya putus juga. Di 1 saya putus juga. Jadi nggak kontinunya hanya di titik-titik itu. Gitu ya. Bisa juga dibuat masih nggak boleh kontinu ya tadi. Oke. Nah. Limit X mendekati min 1 dari kiri. 1 dulu aja ya. Ini salah lagi. Sebentar. Kok nggak keluar tindanya? Kok nggak mau keluar, bentar. Ini bukan 0 kurung. Bukan. Iya betul. Kurung limit dari itu. Oke. X menuju min 1 kiri, limitnya 2. Kita lihat 1 biji aja dulu ya. 1 ini dulu, yang lainnya nanti ini ada 3. Min 1 kiri, 2.
min 1 dari kiri. Ini min 1 dari kiri berarti ini harus 2. Berarti ini nggak boleh ke sini, harus ke atas, ke 2 di sini. Kita lihat. Tek, tuh gitu ya. Yang ini aja 1, yang lainnya jangan dilihat dulu, yang ini dulu. Gitu. Min 1 kiri harus 2. Kemudian tadi lihat lagi. 1 kanan harus 2. Kita lihat dari sini ya. 1 kanan dari 1 dari kanan harus 2. Ini harus ke sini. Tek, tuh kan? Nah, diubah kan? Yang ini diubah. Tek, 1 kanan harus 2. 1 kiri nggak disyaratkan. Sebenarnya 1 kiri mau 2 juga boleh, ini ke sana gitu, boleh ya. Tapi saya buat ke sini, jadi yang diputus hanya yang di situ. Oke. 1 lagi, 1 kiri harus setengah. Oh, 1 kiri harus setengah, harus di sini dari kiri 1. Harus setengah. 1 kanan harus 2. Jadi gitu. Oke. Ikuti lagi. F tidak memiliki turunan di X0 dan di 2. Di 0 dan 2 nggak punya turunan. Di 0 kalau gini punya turunan. Nggak boleh punya turunan, tapi harus continue. Jadi harus dibikin gimana? Tadi harus continue syaratnya. Kan nggak continue-nya hanya di ini aja. Di 0 harus continue, tapi nggak boleh punya turunan. Berarti saya harus gambar gimana? Lancip bukan Pak? Nah, lancip ya. Tek, lancip. Gitu aja, lancip. Tek, tek. Nah, dia lancip ya. Mau dari sini garis lurus juga boleh. Garis lurus gitu ya. Boleh. Asal jangan garis lurus yang 1 biji itu. Harus lancip. 1 lagi tadi di 2. Di 2 nggak punya turunan. Di 2 nggak punya turunan. Harus. Dan harus continue ini tadi ya. Jadi lancip juga. Nah, bikinnya lancip. Ini jangan lancip ya. Karena di sini harus punya turunan. Yang nggak punya turunan hanya di 0 tadi tambahan 2. Tapi tentunya di yang nggak continue juga nggak punya turunan. Tapi yang di sini di 1,5 gitu ini harusnya melengkungnya bagus, jangan lancip. Jangan di sini melengkung, di sini garis lurus, salah nih yang saya. Harusnya melengkung gitu ya. Ini melengkung juga. Ini juga harus punya turunan di sini. Oke, begitu. Saya lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, berikutnya soal-soal yang sebenarnya ini bab mengenai laju yang berkaitan. Laju yang berkaitan. Sebentar, ada yang chat 3 orang apa? Permisi, izin sebentar, izin ke toilet. Ya udah. Gak usah izin, kalau itu biarin aja. Oke, nah soal laju yang berkaitan nih, saya nggak memberikan teorinya karena teorinya langsung nanti di soal membentuk persamaan matematik dari soal-soal cerita seperti ini. Itu intinya. Coba kita lihat satu per satu. Saya bahas semua gitu. Banyak ini. Oh ya, oke lah. Cuma 5. Sebuah kotak baja berbentuk kubus. Tebal dindingnya 0,25 cm. Ini kotaknya tebal ya. 2,5 mili tebalnya. Dan volumenya 1000. Gunakan hampiran diferensial untuk mengaproksimasi volume bahannya. Ingat, volume bahannya berarti kan volume dinding-dinding bajanya ya. Baja dengan ketebalan sekian. Coba kita lihat gambarnya. Saya kalau yang gini ngegambarnya gak pintar, jadi ya udah saya buka dari sini. Atau saya gambar dulu, ilustrasikan dulu maksudnya. Gini, jadi ada kubus, ininya tuh tebal gitu ya. Tebal ininya nih. Nah, ininya 0,25 tuh tebalnya. Nggak bisa ngegambar. Kalau masuk sipil udah DO.
Tapi sekarang mah ada komputer. Nah, ini kan ada tebelnya ini 0,25. Ini ke sana kubusnya ya. Sana. Nah, kubus. Nah, volume si kubus 1000. 1000. Kalian boleh memandang 1000 tuh dalamnya benar murni 1000 atau ininya yang 1000 gitu ya, dari luar gitu. Kalau panjang luarnya 10 cm ini, ya volume dalamnya nggak nyampe 1000 ya. Anggap gitu boleh, atau menganggap yang dinding dalamnya yang 10 gitu ya. Ketebalan di dalamnya 10, jadi luarnya lebih dari 10. Mau yang mana dipandang boleh aja, ini kan nggak ada ketentuan di soalnya. Intinya volumenya 1000. Kemudian kita mau ngitung ini volume bahannya, berarti ini nih, dinding ini kali 0,25. Dinding ini luasnya kali 0,25. Tapi kita nggak mau menghitung volume bahan tersebut secara eksak. Maunya pakai hampiran diferensial. Kalau pakai hampiran diferensial, coba kita lihat. Ini ya, saya udah bikin dah solusinya. Oke, ini sengaja ditebalkan ini yang hitam-hitam tuh untuk menggambarkan 0,25-nya itu. Nah, untuk soal yang seperti ini, itu kalian harus memunculkan fungsinya, prosesnya. Kalau nggak gimana kerjanya kalau nggak ada fungsi? Nah, oke, coba kita lihat ya. Awal kalau soal gini suka susah gitu ya kalau di ujian. Misalkan S dan V menyatakan rusuk dan volume kubus. Oke ya. S rusuk, V volume. Volume bahan itu volume yang sebelah luar dikurangi volume yang dalamnya. Itu paham ya? Paham ya? Volume si bahannya adalah volume luarnya dikurangi volume dalam. Kalau di gambar saya, ya tadi kalau ini luarnya 10, ya karena ada ketebalan dinding ini kurang dari 10 dalamnya. Gitu ya. Aduh, ngegambarnya nggak bisa saya. Nah, volume luar dikurangi volume dalam atau delta V. Kita nggak mau menghitung delta V secara eksak karena dimintanya gunakan diferensial untuk mengaproksimasi. Apa itu diferensial? Yang kemarin yang saya tulis sebagai ini, hampiran itu. Delta Y dihampiri dengan DY. Harus tahu ini isinya apa. Ini harus tahu isinya apa. Atau delta F sama aja dengan DF. Kalau di soal kita yang sekarang, delta volume mau dihampiri oleh DV. Diferensial. Ini adalah V luar dikurangi V dalam karena ada ketebalan dinding. Yang ini, yang kanan adalah turunan di titik tertentu ya, V aksen S itu karena apa? Tadi rusuknya S kali DS atau delta S. Sama aja delta S dengan DS. Tapi DV dengan delta V beda kah? Ingatnya gini, variabel bebas DS dengan delta S sama aja. Variabel tak bebas beda, DV dengan delta V. Oke, balik sini. Oke. Nah, kita anggap volume luarnya yang 1000 ya. Jadi kalau diukur panjang di ininya luarnya yang 1000. Jadi S-nya 10. Oke, S-nya 10. V dalamnya, ini di soal ini saya mau menjawab secara eksak dulu kayaknya. Tapi yang diminta bukan itu. Volume dalam berarti rusuknya 10 dikurangi tebalnya 0,25, tapi karena ada dinding yang kiri dan kanan atau depan dan belakang, jadi dikurangi 0,5 ya, 2 kali tebal dinding. Tebal si bahan bajanya. Dalamnya sekian. Delta V-nya
sekian kurang ini eksaknya. Delta V-nya. Ini volume dalam yang bisa diisi, ini volume luar. Tapi yang ditanya bukan ini, hampiran dari delta V. Jadi ini nggak usah dijawab sebenarnya yang 2 baris ini. Oh ya udah. Ingat ya, jadi bukan ini, tapi hampirannya. Hampirannya isinya adalah dV, delta V dihampiri dV, isinya V aksen S ds atau V aksen S delta S. Delta S nya berapa? Hati-hati, delta S nya 2 kali tebal dinding ya. Perbedaan sisi dalam dengan sisi luar. Ini kalau sisi luarnya 10, yang dalamnya dikurangi tebal dinding kiri, dikurangi tebal dinding kanan, dapatnya segini. Nah, udah tinggal masuk aja. Rumusnya kan udah tahu hubungannya V dengan S. V ini, V aksen ini, masukkan aja S-nya 10 ke rumus ini. 3 kali S kuadrat, S-nya 10, kali 0,5. Karena kepotong tebal dinding kiri dan kanan. Hampirannya sekian. Ya, agak kasar terhadap yang eksak. Karena kita baru menggunakan hampiran diferensial. Kalau mau yang lebih teliti nanti semester 2. Tolong kalau nggak paham nanya ya. Bungaran, paham nggak Bungaran? Tidur. Paham, Pak. Paham? Oke. Siapa? Aduh. Hilang. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi yang di bagian volume dalam 10 dikurang 0,5, 0,5 itu tadi apa, Pak? Saya nggak dengar. Dinding tebalnya ini yang perhatikan dinding yang sini aja ya. Yang sini ini tebalnya ini, tebal bahannya 0,25. Yang dinding sini juga tebalnya 0,25. Saya mungkin gambarnya nggak sini tebalnya 0,25. Kalau yang luar ini dari ujung luar ke ujung luar 10, yang dalam berarti 10 dikurangi 0,25 tapi 2 kali ya. Dinding kiri, dinding kanan. Jadi 10 dikurangi 0,5. Itu rusuk dalamnya. Rusuk luarnya 10, maka rusuk dalamnya ini karena bajanya ini tebal dindingnya itu. Gitu. Paham ya? Volume dalam itu jadinya volume yang kalau diisi air ya muat segini. Gitu ya. Oke. Kalau volume luar tuh volume yang bisa diisi air plus yang bajanya. Ya yang bajanya ya udah terisi baja gitu ya. Bahannya. Sanya, paham nggak sanya? Sisanya. Lumayan, Pak. Jangan lumayan, harus sampai Pak, paham. tapi Artinya kamu baca iya, baris per baris. Yang ini 2 sebenarnya nggak perlu ya karena tanyanya hampiran. Ini saya hanya menggambarkan bahwa kalau menjawab gini ya salah itu, diminta hampirannya. Nah, baris per baris, mana yang nggak pahamnya? Prinsip dasarnya ini ya. Cuma harus tahu delta V itu apa, dV itu apa. Itu harus baris per baris. Ada yang hitungan teknis, ada yang harus dimunculkan lewat apa? Kenapa gitu. Nah, itu idenya. Jadi soal gini memang susah ya, susah. Nada, paham nggak nada? Mau nanya, Pak. Hah? Mau nanya, Pak. Boleh, silakan tanya. Itu kan turunan volume jadinya 3S kuadrat ya, Pak? 3S kuadrat, betul? Ini? Itu kenapa dikali 0,5 lagi, Pak? Ini kan V aksen kali delta S. dV ini. Oh,
Nah, ini deh sih. Kenapa enggak 0,25? Karena kiri kanan kan? Perbedaan S-nya. Perbedaan tebalnya ya. Oke. Terima kasih, Pak. Benar. Oh ya betul. Betul. Perbedaan sisinya. 10 yang dalamnya 10 dikurangi kiri sekian, kanan sekian, 0,5. Oke. Ada lagi? Nada, paham kan nada? Paham, Pak. Nada kamu seneng nyaji berarti ya, pakai nada gitu. Boleh nanti abis kuliah. Enggak, Pak, nggak bisa. Nggak bisa, nggak lulus SD, nggak mungkin. Tapi teman saya dulu ada cewek SD gak berani nyanyi. Padahal pemain piano. Dipaksa gimana pun sama guru SD-nya nggak nyanyi dia. Tapi kesenian masih dikasih 6. Oke. Nah, lanjut. Ini saya dari sini aja. Soalnya, untung ditulis lagi soalnya. Sebuah bak berbentuk kerucut terbalik. Pahamnya kerucut terbalik? Kerucut terbalik tuh yang kayak gini. Ini kerucut terbalik, ininya lingkaran ya. Kerucut dibalik. Oke. Diisi air dengan laju sekian, 8 liter per menit. Satuan sebenarnya kalau udah seragam nggak usah ditulis di jawaban ya. Kalau nanti ujian esai, satuannya udah semua seragam, nggak usah ditulis. Dengan laju 8 ya gitu. Udah otomatis 8 ya, pasti volume urusannya. Volume per satuan waktu ya kalau laju. Bila tinggi kerucut sekian, jari-jari atasnya sekian karena dibalik, jadi yang atasnya ada jari-jarinya. Tentukan laju permukaan air naik pada saat tingginya 4 desimeter. Nah, nanti di soal-soal gini, pada saat ini jangan dilihat dulu. Jangan dilihat gitu. Kita ngitungnya, tentukan laju permukaan air naik pada saat T sembarang atau pada saat tingginya sembarang. Tingginya H atau apa itu. Oke, kita lihat fisiknya. Saya buka dari sini. Kalau saya tuliskan gambar dulu, udah mah gambarnya mungkin nggak jelas buat kalian. Kalau ini moga-moga lebih jelas, karena saya waktu bikin solusinya pakai software gitu ya, lebih gampang gambarnya. Oke, ini tingginya 12, ininya 6. Diisi air dengan laju sekian. Cuk, diisi. Nah, pada saat tingginya 4 desimeter katanya, seberapa cepat permukaan airnya naik? Kita menjawabnya pada saat tingginya H sebarang, jangan 4 desimeter dulu. Seberapa cepat airnya naik? Gitu ya. Karena kita lihat kalau laju pengisiannya sekian, maka air awalnya naiknya cepat gitu ya, karena luas permukaannya kan kecil. Tapi nanti kalau udah di atas, naiknya si air pelan karena ini lebar gitu. Nah, berarti di setiap posisi H lajunya beda-beda. Pengen dihitung pada saat H-nya 4. 4 ini jangan dipakai dulu. Kita ngitungnya pada saat tingginya H aja sembarang. Oke, harus merumuskan. Soal-soal gini biasanya itu sebentar. Nggak jadi, pokoknya harus menotasikan. Harus bisa memilih apa aja gitu fungsi yang harus dimunculkan. Kalau ini udah saya tulis sih ya. Saya nyatakan, kan ini yang berubah-ubah, ada volume, ada jari-jari, ada tinggi. Saya notasikan. Ini, tinggi permukaan air, R itu jari-jari permukaan air, dan V itu volume. Pada saat tingginya H, jari-jarinya R. Oke. Laju ini artinya apa ini?
Hubungannya apa dengan di sini? Halo? Hah? Tiap menit volumenya bertambah Ya, 8 desimeter. kalau dinotasikan pakai ini jadi apa itu? Apakah ini delta R? Bukan tentunya delta R ya. Terus apa? Berarti ini apa? Delta V, Pak. Hah? Apa? Delta V. Apa? Delta V bukan, Pak? Delta V. Bukan V. Kalau V mah bahasa Inggris. Nanti ini saya baru harus bisa bilang R. Ini H gitu. Aduh, susah saya nanti. Nah, delta V hampir betul. Ini apa? Laju sekian berarti perubahan volume terhadap perubahan waktu kan? Berarti dV dt itu ya, atau V aksen dv. Sebentar melompat ya, ini yang ditanya dulu. dV dt 8. Nah, itu yang harus dipahami, memunculkan kayak gininya. 8 itu perubahan volume terhadap waktu. Itu adalah laju air yang masuk. Ditanyanya seberapa cepat, tentukan laju permukaan air naik. Berarti seberapa cepat airnya naik pada saat tingginya sekian. Berarti perubahan H terhadap waktu ya. Saat hanya 4. Saat-saat ini nanti dipakainya. Pokoknya setiap saat dulu kita ngitungnya, pada saat T sembarang dulu. Baru nanti dimasukkan hanya 4 tuh terakhir. Nah, karena diketahui dV dt, ditanya dH dt, cari hubungan V dengan H. Karena ini udah ada angkanya, ini belum tahu. Cari hubungannya. Oke, kita lihat aja rumus volumenya. Oh ya, hubungannya nggak bisa dari turunannya. Nggak akan kebayang dV dt sama dH dt apa hubungannya. Kalau V dengan H kan gampang, volume itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi itu ya. Sebenarnya luas alas kali 1/3 tinggi. Volume saya punya ini. Nanti hubungan turunannya yang tinggal diturunkan aja. Tetapi setelah itu harus dilihat mana yang konstan, mana yang berubah-ubah. V berubah-ubah, volumenya bertambah. R berubah juga, makin lama jari-jari airnya makin besar. H berubah juga, makin lama makin besar juga, makin tinggi. Nah, jadi V volume ini fungsi dari R dan H, dua-duanya variabel, bukan konstanta. Nggak bisa kita mengerjakan kalau fungsinya dua peubah gini. Ada variabel R, ada variabel H. Kecuali nanti di semester 2 setelah belajar fungsi dua peubah. Harus ditransformasi ini supaya V fungsi satu peubah aja. Dan V fungsi dari H saja. Jangan fungsi dari R. Karena kita lagi mencari hubungan V dengan H. Jadi R-nya harus dieliminasi. Caranya gimana? Ya udah aja ini kita hapus gitu ya. Gitu? Ya nggak boleh, enak aja dihapus. Harus dihilangkan R-nya tapi nggak merubah rumus volumenya. Jadi kita lihat hubungan R dan H. Oke. Coba kita lihat segitiga yang ini. Ini, dan ini sejajar ya. R itu sejajar dengan garis yang atas. Kita pakai rumus hubungan, kita cari hubungan R dengan H. R dibagi 6, itu rumus SD kalau nggak salah. Sama dengan H, ini ya, H dibagi seluruhnya 12. Ya. R ini dibagi 6 sama dengan ini dibagi seluruh ini. Oke. Itu R bagi 6 sama H per 12.
atau R setengah H. Nah, kita ganti R di sini sehingga volume hanya fungsi dari H. Fungsi satu per ubah. Nyari hubungan DH/dt dengan dV/dt, turunkan aja terhadap T. Oke, dV/dt ini pakai aturan rantai. H, hati-hati, H itu bukan konstanta, berubah-ubah terhadap waktu. Ini saya punya seolah G itu sama dengan H pangkat 3, H-nya sendiri fungsi dari T. Maka kalau diturunkan terhadap waktu, terhadap T, ini sama dengan dG dH gitu kan, kali dH dt. Nah, dG dH-nya itu 3H kuadrat. Karena 12 ini jadi tinggal seperempat ya. 3H kuadrat, Pi-nya ikut, kali dH dt. Ini mau dicari. Pertanyaannya itu kan. Nah, oke, ini kalau mau disusun dulu boleh. Dari sini dH dt sama dengan apa gitu ya. Kemudian sekarang baru dimasukkan pada saat H-nya 4, ini terakhir. Atau dari sini masukkan aja pada saat H-nya 4. Yang masukkan dV/dt-nya selalu 8 tadi. Masukkan H-nya 4. Ketemu dH/dt-nya sekian. Ya. Nggak harus dieksplisitkan gini dulu. Masukkan aja H-nya 4, dV/dt-nya udah tahu, ketemu dH/dt-nya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau kerasa ada yang aneh, kenapa itu gitu, kenapa ini gini, silahkan ditanya. Atau nggak paham baris ini ke baris ini nggak paham gitu. Itu ditanya ya. Oke. Masih bingung sama garis paling terakhir, Pak. Bingung dengan yang terakhir, baris terakhir. Sebentar, saya hapus dulu ininya. Sebelum itu, ini jangan dilihat. Supaya nggak kelihatan, dicoret-coret aja. Yang ini kesini dulu, paham nggak? Turunkan kedua ruas terhadap T. Kenapa idenya diturunkan terhadap T? Karena mau mencari ini kan, dH dt. Diketahui dV dt. Jadi, hubungan V dengan H ini sekarang saya turunkan terhadap T. dV dt ini. dH dt, nah pakai rantai ini. Ya, saya tulis dulu H pangkat 3-nya ini. Di sini. Mau ngitung mau menghitung turunan H pangkat 3 yang saya namakan G ini. Jadi dG dt berapa? dG dt pakai aturan rantai harus turun dulu ke variabel langsung dia. dG dH dikalikan dH dt. dG dH 3H kuadrat. Sehingga dari sini menghasilkan ini. Itu paham nggak? Jadi semua langkah tuh harus tahu ya, kenapa saya melakukan ini dan bagaimana cara ngitungnya gitu. Oke, kalau udah tahu ini ya udah, saya udah dapat hubungan ini dV dt dengan dH dt. Langsung jawab pertanyaannya. Saat H-nya 4, ya saya masukkan saat H-nya 4, dV dt-nya tadi udah tahu itu 8. Ya, dH dt-nya kan ketemu. Itulah yang dilakukan di sebelahnya. Ini. Sebentar. Nah, ini. Masukkan aja hanya 4 saat H4. Ininya masukkan 8, ininya 4. dH dt-nya ketemu. Begitu. Oke ya. Pelan-pelan yang gini meresapnya nggak mungkin 100%. Nanti harus latihan gitu ya. Baru nanti cepet idenya. Makanya banyak nih soal yang ini, tipe cerita gini. Oke, saya buka juga. Dan memang lagi ngantuk juga mau nulis.
pada tengah hari diasumsikan pukul 12. Kita set itu sebagai sebagai T sama dengan 0. Boleh juga di set T sama dengan 12 juga, itu boleh. Tengah hari. Oke, baca dulu soalnya. Pada tengah hari sebuah pesawat terbang ke utara melewati kota Bandung. Anggap kota Bandungnya titik ya. Nanti melewati kota Bandungnya di Jalan Pajajaran, yang satu melewati kota Bandungnya di Jalan Ganesa. Nanti kan beda titik acuan. Bandungnya dianggap titik aja. Dengan kecepatan sekian. Tepat tengah hari. Pesawat kedua bergerak ke timur dengan kecepatan sekian dan melintasi Bandung 15 menit kemudian. Oke. Bila keduanya terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka berpisah pada saat ini? T-nya kita gunakan satuan jam ya. Mau menit juga boleh. Ini karena kecepatannya dalam satuan kilometer per jam ya, saya hitung dalam jam. Kalau per detik nanti satuannya ini harus diubah jadi kecepatan per detik nanti. Oke, kita lihat fisiknya. Ini pada tengah hari ini si merah ini pas ini kota Bandung yang O-nya ini ya, yang pusat koordinat saya gambar. Pada tengah hari dia ngelewat kota Bandung. Set. Ke utara. 15 menit kemudian ini yang saya gambar. Berarti pesawat yang pertama udah berjalan melewati kota Bandung ya. Udah naik 15 menit. Berarti udah, ini jaraknya 15 menit berarti 1/4 jam. 1/4 kali 640. Gitu ya. Berapa? 18 ya. Ini 18 kilo ke sana. Baru pesawat yang kedua ke timur, plek, sampai di atas kota Bandung. Dengan kecepatan 600 km per jam. Bila keduanya terbang dengan ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka berpisah? Pukul 13.15. Pada saat ini dipakainya terakhir kayak tadi. Soal tadi kan pada saat tinggi airnya 4 desimeter. Itu nanti dimasukkan terakhir. Yang kita hitung adalah seberapa cepat mereka berpisah pada saat T sembarang. Gitu ya. Nanti tinggal terakhir dimasukkan T-nya. Kalau rujukan 0-nya tergantung. Kalau rujukan 0-nya pukul 12.15, karena ini pesawat 2 baru sampai di Bandung. Nanti ini pada saat T sama dengan 1 jam. Kalau rujukannya pukul 12 sebagai T sama 0, ini menjadi 1/4 gitu ya. Oh, ini saya pakai, enggak saya baca, ngecap aja dari tadi. Tetapkan saya ini T0. Saya lebih enak ini kenapa? Karena pas pesawat kedua baru nyampe sini. Kalau enggak nanti harus dari sini nih pesawat kedua. Kalau pukul 12 sama dengan T0, yang merah di sini, yang biru masih di sebelah kiri nanti. Nggak enak gitu ya. Ya sama aja sebenarnya. Nah, setelah T jam, jadi jangan pukul 13.15 ya. Pada saat itu nanti dipakai terakhir. Jangan dilihat dulu, setiap saat aja kita lihatnya T sembarang. Setelah T sembarang itu T mulai dari rujukan ini ya. Pesawat pertama udah sampai titik Q, katakan. Pesawat kedua sampai titik P. Nah, seberapa cepat mereka berpisah, artinya apa yang harus dihitung ya? Sekarang saya nanya. Seberapa cepat mereka berpisah? Dari harus ngitung apa? Halo? Penggunaan jarak, Pak. Jarak antara apa dengan apa? Ini kan ada jarak dari O ke Pesawat 1 sama pesawat 2. Pesawat 1 dan Pesawat pesawat 1 sama 2. pesawat 2. Jadi harus ngitung perubahan jarak antara PQ ya. Karena ini OP juga jarak, OQ juga jarak. Ini antara PQ, jarak antara
seberapa cepat mereka berpisah. Jadi masing-masing pesawat. Ini. Jadi harus menghitung perubahan jarak PQ atau panjang PQ terhadap waktu. Oke. Saya sebut ini L, makanya saya memunculkan L. Karena saya mau menghitung DL DT kan. Perubahan L terhadap waktu, itu yang dimaksud ini. Perubahan jarak antara keduanya. Oke, itu udah didapat. Mulai kita hitung L-nya. Setelah T jam, ini berapa jaraknya? Si Oki. OP dulu yang gampang. Setelah T jam, OP. Oh ya, saya mau ngitung OP dan Oki. Kenapa? Karena L itu pakai Pitagoras. OP kuadrat tambah Oki kuadrat diakarkan nanti. Jadi saya menghitung OP dulu. Setelah bergerak T jam, OP itu 600 T kan ya? Jaraknya 600 kali waktu. OP 600 T ini. 600 T. Yang Oki dia udah bergerak sebanyak T tambah 15, betul nggak? Atau ini 1/4 jam sampai sini tadi 1/4 jam 640 bagi 4 berapa? 18 ya. 18 ditambah ini 640 kali T. Itu ya. Karena waktu T0 kondisinya seperti ini, yang merah udah di atas. Oke. Oke, ini OP dan OQ-nya saya hitung. OP 160 dari mana? Oh ya, bukan 16, 160 ya ini, 1/4 jam. Udah menempuh 1/4 kali ini. 160. Tambah ini kecepatan 640 bergerak selama T dari sini. Oki ini. Ya, dapat rumus L-nya. Yang ditanya adalah DL DT. Turunin. Oke. Hitungnya ini bisa sendiri ya, nurunin terhadap T. Pakai rantai lagi. Ini pandang sebagai akar dari U. Turunannya adalah turun dulu ke U. 1/2 akar U kali DU DT. Itu U-nya ini yang di dalam ini. DU DT ya kuadrat. Ini boleh nanti ya rantai lagi gitu ya. Nah, DLDT-nya dapat saat T sekian berarti itu saat pukul 13.15 berarti T-nya 1. Berdasarkan rujukan kita ini. Masukkan aja T-nya 1 ke turunannya. Oke, hitung sendiri turunannya. Ada pertanyaan? Jadi harus bisa menginterpretasikan ya, yang ditanya apa, yang diketahui apa, kemudian dinotasikan. Nah, memunculkan fungsi. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini Hah? Ya? Mau nanya? Pak, kalau masalah itunya sih Pak, saya paham Pak dari mana ke mana. Cuman kalau misalnya dapat soal kayak gitu, ide awalnya itu yang susahnya. Itu yang susahnya. Kalau suruh ngitung itu dikasih gambar gini, tentukan L gitu ya, tentukan DL DT, itu ngitungnya teknis ya. Ya tentunya harus mahir yang depannya ya. Harus mahir dengan rumus ngitungnya. Betul, ininya harus bisa menerjemahkan dari cerita menjadi persamaan matematik. Itu susah. Soal kayak gitu juga soal susah biasanya. Ya harus latihan mau nggak mau, karena nggak ada metode khusus. Saya nggak bisa memberikan, oh caranya gini gitu, nggak ada. Soalnya lain-lain. Harus berlatih supaya terbiasa. Gitu ya. Gitu. Iya Pak. Dulu pernah keluar soal kayak gini, coba. Nah, pas saya di ujian, ini nih ada drum gitu ya, ini drum silinder, ini dipotong nih,
jadiin pasak, dipotong. Nah, dipotong. Jadi ada potongannya kan, berbentuk kayak gitu mungkin ya. Saya nggak tahu. Coba ngitung volumenya. Nah, mau diapain gitu? Tapi ini nanti bahan semester 2 ya, nggak sekarang. Mau diapain? Gimana ngelihat menentukan koordinatnya, nariknya di mana gitu? Ini dipotong gitu. Digergaji aja gini lurus ke sana. Jadi ini ada kayak silinder di sininya. Nah, yang gitu-gitu kudu latihan mau nggak mau. Banyak latihan nanti jadi tajam melihatnya. Cara melihatnya. Coba saya mau perlihatkan ini dulu. Sebentar, saya mau lihat animasinya dulu. Nih, animasi juga lama saya bikinnya dulu. Tapi sekali bikin kan dipakai tahun berikutnya. Sebentar, kalau pakai QuickTime nih suka lama dia munculnya. Untung siang ini baik dia, cepet. Gini, ini ada dinding, ini permukaan bawah tanah lah gitu ya. Ya jangan tanah ubin lah, kalau tanah nanti dia nggak mau digeser, nggak bisa, susah karena bergesekannya besar. Ini ubin yang sangat licin gitu, gaya geseknya nggak ada. Kemudian ini dinding, yang ke atasnya dinding, yang hitam ya sumbuyanya dinding, dan yang merah tongkat. Nah, si tongkat ini bawahnya ditarik gitu. Ini ditarik, tentunya atasnya turun ya. Ditarik gitu, atasnya turun. Nah, coba kalau saya narik bawahnya dengan kecepatan konstan, ya, nariknya dengan kecepatan konstan, kecepatan yang bawah ini ke kanan konstan, yang atas turunnya konstan juga enggak? Kita lihat aja dari sini, nanti dihitung, tahu persisnya dihitung ya. Tapi intuitifnya kita lihat di sini. Ini ditarik dengan kecepatan konstan nih. Di dalam waktu saya bikin animasi ini, saya menarik ini dengan kecepatan konstan. Kemudian digambar lagi tongkatnya ke sana gitu. Jadi kelihatan perubahan si titik yang atas ini, ujung atasnya. Tuh. Tarik gitu. Mula-mula yang atas pelan gitu ya. Tapi suatu saat tuh cepat sekali yang atas gitu ya. Jadi meskipun yang bawah ditarik dengan gaya konstan, atasnya nggak konstan turunnya. Atau mungkin konstan ya. Kita lihat aja, nanti kita mau hitung. Itu persoalan di yang soal berikutnya. Oke. Kabur ke sana dulu. Kita lihat jawabannya. Ini dulu, soalnya dulu. Sebuah tongkat panjangnya sekian. 2 meter ya, 2 desimeter, 2 meter. Bersandar di dinding. Ujung bawah tongkat ditarik sepanjang lantai menjauhi dinding dengan kecepatan konstan nih. Ditarik ke kanan tadi 2 desimeter per detik. Pada saat ujung bawahnya berjarak 4 desimeter dari dinding, seberapa cepat ujung tangga akan bergeser mengelilingi dinding? Kembali sini. Pada saat ini jaraknya berapa tadi? Pada saat berjarak 4 desimeter. Itu. Nah, itu kan ini 5, ini berjarak 4. Seberapa cepat ini turun ke bawah nih ujung atasnya? Gitu ya. Persoalannya. Kembali kayak yang barusan, siapa yang nanya, saya ngitungnya tahu katanya, tapi dari soalnya jadi fungsi atau jadi apanya bingung. Sama bingung. Oke. Ini animasinya kalau diklik ya keluar gambar yang tadi lagi. Nah, coba ya. Kalau bingung, ya gambar dulu lah fisiknya ya. Kalau bingung. Sekarang ini lihat, kalau bingung sebenarnya rujukannya yang sangat sering dipakai ya. Sering kali cocok gitu. Cuma nggak bisa umum ya. Ada juga yang nggak
sesuai dengan yang saya omong ini, tapi hampir semua soal cerita gini, baca dulu pertanyaannya. Seberapa cepat ujung tangga atas, ya, ujung tongkat bukan tangga, kok jadi tangga? Seberapa cepat ujung tongkat bergeser menurun dinding. Berarti kalau ujung tongkatnya saya namakan ujungnya tuh titik A tuh bukan yang di sumbu Y, tapi ujung tongkat atas ini. Seberapa cepat titik A ini turun kan? Jadi kita harus ngitung apa nih? Kecepatan titik A itu artinya apa? Saya mau ngitung kecepatan. Apa? VA, Pak. Ya, VA itu harus ngitung apa tuh? VA tuh nantinya dapat dari mana tuh? Dari perubahan apa terhadap waktu gitu kan. Selalu ini laju yang berkaitan tuh perubahan suatu besaran terhadap perubahan waktu supaya jadi turunan nanti. Perubahan apa? Suaranya nggak nyampe ke saya. Ganggang gitu. Perubahan koordinat Y-nya. Hah? Yang keras apa? Perubahan koordinat Y. Koordinat Y dari titik A ya? Titik A ya, perubahan koordinat Y atau perubahan ordinat dari A. Berarti perubahan si OA, betul? Perubahan jarak OA terhadap waktu. Ya ini perubahannya ya kalau nanti ketemu negatif karena makin kecil gitu ya. OA kan awalnya segini, nanti kalau dengan waktu OA itu makin kecil. Jadi negatif. Nah, jadi saya harus menghitung perubahan jarak OA gitu ya kasarnya terhadap perubahan waktu. Tapi saya jangan gini dong gitu ya. Saya notasikan lah OA-nya L atau apa. Nanti doa gini ngedoa terus nggak belajar ya percuma juga gitu ya. Kayak dulu mahasiswa pas mau ujian di kelas doa dulu dia lama. Terus saya tanya, kamu doanya panjang, belajarnya ini mau ujian berapa lama? Wah, saya 3 hari Pak, mati-matian ini. Nggak cukup, saya bilang kamu harus teratur. Mendingan sehari sejam atau sejam setengah, tapi rutin. Kamu 3 hari, 3 kali 24 jam belajar matematik, nggak akan meresap, nggak gitu. Tapi mungkin untuk lulus bisa sih ya. Tapi kalau mau meresap, nggak mungkin gitu. Karena nggak bisa kayak ngisi tong air, bleng sekaligus. Harus sedikit-sedikit gitu otaknya diisi tuh. Oke. Jadi kita ikuti ini ya. Nanti saya ngomongnya udah di bawah, baru dimunculkan slide-nya, baru cerita lagi ke depan. Masalah ini diilustrasikan ini, titik B bergerak ke kanan, ini titik B ini dengan kecepatan ini. Itu diberikan ini. Pada saat ini nanti kita ngitungnya T sembarang dulu. Gitu ya. Nanti baru dihitung pada saatnya tuh terakhir. Nah, ditanya kecepatan menurunnya titik A saat panjang OB 4. Mana itu? Pada saat ujung bawahnya berjarak 4 dari dinding. Pada saat OB 4. Tapi ini terakhir dipakai nanti. Nah, untuk mendapatkan VA berarti saya memunculkan panjang OA ya. OA. Karena apa? VA itu perubahan OA terhadap waktu. Oke. Nah, supaya enggak nyebut-nyebut OA terus, nanti DOA doa. Apalagi kalau nggak ada D-nya jadi OA betulan. Nanti kalau udah kuliah di ITB, kalau datangnya pagi, banyak tuh suara OA ini. Gitu, suaranya banyak gitu. Karena sebelahnya kan, sebelahnya ITB itu seberang jalan
Itu kebun binatang Bandung. Nanti kalau yang nggak belajar tinggal dilempar ke kandang singa. Oke. Kemudian OB ini karena ditarik juga ke kanan, berubah juga terhadap waktu. Saya sebut Q itu ya. Ingat P dan Q bukan konstanta ya. Berubah karena titik B-nya ditarik. Nah, saya hitung. Kalau saya bisa mendapatkan rumusan si P ini kan fungsi dari waktu. Kalau P-nya tahu berapa, misal P sama dengan T kuadrat, misalkan gitu. Ya, yang ditanya adalah dP dt ya. Perubahan jarak P terhadap waktu. Nah, kita cari P-nya. Pakai Pitagoras karena ini tongkatnya selalu 20. OB-nya fungsi waktu. Jadi P nanti fungsi dari, ya, hitung aja pakai Pitagoras. Oke. AB kuadrat panjang tongkat, P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, ini jelas ya. Hitungannya mah udah standar lah. Oh, saya nggak mau merumuskan P dulu, langsung turunkan aja. Kenapa? Tadi kalau menurut cerita saya kan rumuskan dulu P sama dengan akar 400 min Q kuadrat gitu ya. Boleh gitu juga. Tapi nanti saya harus ngitung dP dt-nya. Ada bentuk akar. Q-nya harus dinyatakan dulu T dulu ya. Q-nya nanti diganti dengan 2T. Kan kecepatannya nariknya ini. Kalau udah T detik ya 2T gitu. Nah, nurunkannya ada bentuk akar. Ini cara lain dari hubungan ini. Sebentar. Saya turunkan terhadap T langsung. Supaya nggak ada bentuk akar. Oke ya, ingat ini P fungsi T. Q juga fungsi T. Kalau diturunkan terhadap T menjadi 2P dt dP dt. Ini kalau diturunkan terhadap T waktu, 2Q dQ dt. Ini kalau diturunkan terhadap waktu, 0 konstanta. Jadilah yang bawahnya, bentar. Nulis, hapus, nulis, hapus. Tuh. Nah, gitu ya. Oke. Kita mau nyarinya dP dt ya. Perubahan ini terhadap waktu. Rumuskan. dP dt ini. Berapa P dan Q-nya? Atau kita lihat ini bawah kanan. dQ dt dulu. dQ dt adalah kecepatan titik B kan? Udah diketahui ini. Kecepatannya 2 desimeter per detik. Jadi dQ dt saya udah tahu. Nah, sekarang pada saatnya dipakai. Pada saat ujung bawahnya berjarak 4 desimeter. Berarti apa? Yang mau kita hitung? Saat Q-nya sama dengan 4 kan? Saat ujung bawahnya. Saya bisa ngitung. P berapa? Akar panjang tongkat kuadrat dikurangi 4 kuadrat gitu kan? Tuh. Saat Q-nya 4, si P-nya ini adalah ini kuadrat dikurangi ini kuadrat diakarkan. Nah, itu angka-angka ini masukkan ke sini. Pada saat Q-nya 4, kita hitung. Saat Q 4, P-nya sekian. Masukkan aja angka-angkanya ke sini. Selesai. Lumayan. Lumayan ya. Mikirnya lumayan. Ini bab laju yang berkaitan. Makanya saya nggak munculkan khusus teorinya, teorinya mah ya memodelkan tuh dari keadaan fisik menjadi persamaan matematik gitu. Mabok deh. Oke. Lagi biar tambah mabok. Kalau ada pertanyaan silahkan dulu.
Mau bertanya Pak, itu yang minus kan DP per DT sama dengan minus Q per P yang di sebelah kiri Pak. Heeh. Nah gitu Pak. Nah yang itu bagaimana bisa minus Pak? Ini dipindah ruas sama saya. Dari sini pindah ruas dulu. Duanya PDP DT sama dengan minus Q DQ DT. Kemudian dibagi P kiri kanan. Jadilah ini. Itu ya. Dan ini sesuai keadaan fisiknya. Berarti panjang P-nya makin lama makin turun karena turunannya negatif. Itu ya, berkurang. Oke. Saya tutup. Satu soal lagi. Nanti di tutorial juga banyak soalnya yang kayak ginian. Nah, satu lagi. Kayak kerucut tadi, cuma ini kerucut terpancung. Nah, kita harus menggunakan ini dulu. Ini diberikan, nggak diturunkan lagi. Kalau mau diturunkan juga gampang. Volume kerucut yang dipotong. Ini kan kalau diteruskan ke bawah. Sebentar, ngambil bolpen dulu. Ini kalau diteruskan ke bawah kan jadi kerucut gitu. Kalau dipancung jadi yang biru, volumenya adalah ini. Volume yang biru. Sebenarnya ini gampang menurunkannya juga. Tinggal hitung aja volume kerucut seluruhnya dikurangi volume yang kerucut yang bawah. Jadi kalau di sini diketahui ini A, ini jari-jarinya B, maka volumenya akan ini. Ya, tapi enggak saya turunkan lagi itu. Kita pakai aja. Oke. Baca dulu soalnya atau diklik mungkin soalnya ditulis ulang enggak? Biasanya mah. Nah, ditulis ulang. Tangki pada gambar di bawah kerucut dipancung diisi dengan air dengan laju 2 desimeter kubik atau 2 liter per menit. Cuk, diisi ya. Seberapa cepat permukaan air naik? Persis yang kayak tadi ya. Cuma tadi kerucut, ini kerucut terpancung. Pada saat tinggi air 30. Tuh, soalnya cuma gitu aja. Dan tentunya harus ada ukuran ini baknya ya. Kalau baknya nggak ada ukurannya ya bagaimana menentukan laju naiknya. Oke, ini ukuran kerucut terpancungnya. Oke, gimana? Kita lihat lagi ke pertanyaan. Seberapa cepat permukaan air naik? Nah, pada saat itu nanti ya terakhir. Lihat aja semua jawaban soal saya tadi pada saat itu dipakai di terakhir, tinggal dimasukkan angkanya. Kita lihatnya pada saat T tertentu aja. Atau pada saat tinggi H sebarang gitu ya. Sorry, bukan T tertentu. Pada saat T sebarang atau pada saat tinggi sembarang atau pada saat jari-jarinya sembarang, jari-jarinya R atau tingginya H atau waktunya sama dengan T, T-nya sembarang. Jangan angka. Oke. Jadi bagaimana? Seberapa cepat permukaan air naik? Bayangkan ini sekarang lagi diisi. Ya, diisi. Nah, suatu saat tingginya H, jari-jarinya R. Kita yang mau dihitung adalah DH dt ini kan. Seberapa cepat permukaan air naik? Idenya ini yang harus ini. Kenapa saya tiba-tiba memunculkan H dan R? Saya berangkatnya sebenarnya dari pertanyaannya. Seberapa cepat permukaan air naik? Jadi saya ngelihat di T sembarang kondisinya gimana? Ya ada air gitu. Yang ditanya adalah perubahan tinggi ini terhadap waktu. Ya saya notasikan tingginya H. Dan pasti nanti harus ngitung volume jadi menyangkut jari-jari.
Saya notasikan juga. Gitu idenya. Gitu ya. Nah, saya punya ini dV/dt kan ini. Diisi air dengan laju segini. Saya punya informasi dV/dt, perubahan volume terhadap waktu. Ditanya dH/dt. Kembali harus cari hubungan kayak tadi yang kerucut, sama aja ini cuma kerucut dipancung aja. Harus cari hubungan dH/dt dengan dV/dt. Turunannya nggak kebayang. Yang terbayang awal hubungan V dengan H karena dikasih tahu ini. Oke, coba kita lihat dH/dt saat-saat ini nanti ya, jangan dipakai dulu. Cari hubungannya. Diketahui ini, oh ya saya kumpulkan dari hubungan ini. Oke. V sama dengan, coba kita lihat, kalau airnya segini, setinggi H, jari-jari permukaannya R, maka volumenya menurut rumus ini tadi adalah 1/3 pi kali tinggi air. Ya, ini H tinggi air kali jari-jari bawah kuadrat kali jari-jari bawah kali jari-jari atas. Ini jangan 20 kali 40 ya. Kan airnya hanya yang hijau ini. Jadi 20 kali ini R. Ditambah yang jangan B kuadrat, jangan 40 kuadrat nanti. Tapi R kuadrat, dah airnya baru segini. Jangan dibayangkan istimewa udah penuh gitu. Oke. Nah, kembali kita lihat kayak tadi. Ini yang variabel mana? H berubah-ubah terhadap waktu. R berubah-ubah terhadap waktu. Airnya makin banyak, R-nya berubah, H-nya berubah. Harus dihilangkan R-nya. V harus dinyatakan sebagai fungsi H aja. Cari hubungan R dengan H. Gimana caranya? Kalau yang tadi kan gampang perbandingannya. Ini banding ini sama dengan ini banding ini. Kalau ini nggak berlaku karena bukan segitiga. Kalau yang tadi kan segitiga. Nah, karena nggak tahu, kita perpanjang dulu. Tuh, gitu saya. Ya, berikutnya paham ya? Saya mau mencari hubungan R itu berapa H gitu. Kalau R nanti setengah H, nah ini bisa diganti H semua. Kalau V udah fungsi H, udah sisanya gampang. Untuk mencari hubungannya, saya perpanjang. Tuh, jadiin kerucut. Tapi saya nggak tahu ini berapa tinggi ini. Sebut aja P. Nah, kalau yang berikutnya ini, mencari hubungan R dan H, pinter-pinter aja kalian pakai kesebandingan segitiga dan kalau perlu bukan kesebandingan, ya kesebangunan segitiga. Nah, kita lihat coba. 20. Ini lihatnya segitiga ini nih. Segitiga yang ini, yang saya merahin. Segitiga yang merah. 20 dibagi 40 sama dengan P dibagi P tambah H. Ini seluruhnya, ditambah, sekali lagi. 20/40 sama dengan P dibagi seluruh ini yang merah tingginya. Yaitu 80 ditambah P. Ya. 20 banding 40 sama dengan ini P, sekian P, dibagi seluruh ini. Seluruh ini adalah P tambah 80. Jadi saya ketemu P-nya dulu. Nah, sekarang yang R dengan H mau dihubungkan. Gimana? R dibagi 40 sekarang sama dengan P tambah H kan ini. P tambah H dibagi seluruhnya ini. Tapi P-nya udah tahu kan? Oke. R dibagi 40
segitiga yang sama ya. Sama dengan P tambah H ini. Dibagi seluruhnya. P tambah 80. P-nya udah dapet tadi. Nah, ketemu R-nya hubungannya ini. Masukkan ke sini. Udah gampang sisanya. Udah. Turunkan terhadap waktu. Kenapa turunnya nggak terhadap H? Kan mau nyari DH/dt. Turunkannya terhadap waktu. dV/dt. Ini turun dulu ke H kali DH/dt. Rantai lagi. dV/dt-nya selalu konstan 2. Perubahan volume terhadap waktu. Ini turunkan terhadap H. Polinom kaliin dulu aja, kalau bingung kaliin satu persatu. Susun dulu. Polinom dV/dH gampang. Kali DH/dt belum tahu, ini yang mau dihitung. Nah, baru dimasukkan. Oh ya, dari sini mau disusun dulu DH/dt-nya berapa gitu ya. Baru terakhir dimasukkan pada saat H-nya 30. Masukkan ke sini. H-nya 30 nih, ke yang titik-titik. Karena ini pasti memuat H kan, jadi ngitungnya dari apa? dV/dH ini. Pasti di sini memuat H. Oke. Itulah bahan terakhir bab turunan. Begitu. Ada pertanyaan? Mabok loh hari ini. Udah mengantuk, bahannya rada susah ya. Oke. Nah, saya balik ke slide-nya lagi. Habis deh. Turunan tuh udah sampai bawah, udah turun. Begitu. Kita masih punya waktu 16 menit ya. Mau mulai bahas tutorial atau mau besok aja? Halo? Silahkan, gimana kalian? Mau lanjut tutorial tapi cuma 16 menit atau mau besok aja? Kalau nggak ada yang jawab, ditambah sampai jam 5 sama saya. Besok aja, Pak. Besok aja, ya sudah. Nah, hari ini saya hentikan dulu rekamannya.